Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian warga negara secara kontekstual dan yuridis formal. Next slide. Yang beranggotakan anggotanya dulu, Fer. Fer, kayak lu ngolek ya? Anggota kelompok ada saya sendiri, Gerin Melansa. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya, Mariana Magdalena. Dan juga Marcelino Manuel Bonar Tugu Sidabutar. Selanjutnya. Nadia Khairunisa. Selanjutnya. Selanjutnya ada saya, Mila Kamila. Selanjutnya. Ada saya, yaitu Ferry Rahmat Maulana. oke. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Slide-nya bukan. Oke. Istilah warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, Staatsburger. Dalam pengertian yang sama, terjemahan istilah dalam bahasa Inggris adalah citizen. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota. Sedangkan terjemahan dalam bahasa Prancis adalah citoyen. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal kaula negara, yang berasal dari kaula dalam bahasa Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa warga negara atau citizen adalah warga dari komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari komunitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya itu ada diatur dalam pasal Undang-Undang 1945, pasal 26. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang yang asing bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Baik, yang selanjutnya itu warga negara itu juga ada di dalam UU nomor 12 tahun 2006, yaitu dalam UU nomor 12 tahun 2006 disebutkan telah memperjelas dan mempertegaskan kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Republik Indonesia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri tersebut sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 sehingga dengan demikian pada tataran yuridis konstitusional interpretasi tentang pengertian asli menjadi lebih jelas. Baik, yang selanjutnya itu ada asas-asas yang dianut dalam UU nomor 12 tahun 2006 ditegaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua ada asas ius soli atau law of the soil.
yaitu secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang terakhir ada asas kewarganegaraan ganda. Ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur. Baik, selanjutnya secara kontekstual. Warga negara secara kontekstual dapat didefinisikan sebagai individu yang menjadi bagian dari memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Konsep warga negara juga mencakup aspek kebangsaan, identitas, dan partisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Selain itu, warga negara secara kontekstual juga mengacu pada individu yang secara hukum diakui atau dianggap sebagai anggota suatu negara atau entitas politik tertentu. Konsep warga negara melibatkan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status keanggotaan tersebut, termasuk hak-hak sipil, politik, dan sosial, serta tanggung jawab terhadap negara atau entitas politik tersebut. Baik, selanjutnya ada pengertian warga negara secara yuridis formal. Warga negara dapat bervariasi tergantung pada ketentuan hukum suatu negara. Setiap negara memiliki undang-undang atau konstitusi yang mengatur kriteria dan prosedur untuk menjadi warga negara. Biasanya, hal-hal yang diatur meliputi syarat kewarganegaraan, proses naturalisasi, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara. Warga negara ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi suatu negara. Setiap negara memiliki aturan yang mengatur kriteria dan prosedur untuk menjadi warga negaranya. Biasanya, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan status kewarganegaraan termasuk tempat kelahiran, keturunan, pernikahan, dan sama seperti yang sebelumnya, yaitu naturalisasi. Lalu lanjutan dari Saudara Nadia mengenai ada juga pengertian warga negara dalam arti yuridis. Ditandai dengan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Next. Jadi, kesimpulannya bahwa warga negara adalah individu yang menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Secara konseptual, warga negara mencakup aspek kebangsaan, identitas, dan partisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Secara yuridis formal, pengertian warga negara bervariasi tergantung pada ketentuan hukum suatu negara yang mencakup syarat kewarganegaraan, proses naturalisasi, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Faktor-faktor seperti tempat kelahiran, keturunan, pernikahan, dan naturalisasi juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan status kewarganegaraan. Dan begitulah kesimpulannya. Baiklah, saya dan perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perkataan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.